Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Imbalan. Ya, hari ini kita akan membahas dasar-dasar dari sistem imbalan. Baik, mulai dari kompensasi. Menurut Handoko, imbalan atau kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Yang perlu digarisbawahi adalah segala sesuatu, sehingga sistem kompensasi di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu bukan hanya tentang gaji yang diterima, namun kompensasi selain gaji pun termasuk dalam sistem kompensasi. Nah, contohnya tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, transport, dan lain-lain. Ya, nanti coba akan kita jelaskan dengan grafiknya. Yang kedua, menurut Umar, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa kepada karyawan untuk kerja mereka. Ini saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kompensasi karyawan itu merupakan semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerja mereka. Nah, ada berapa sih kompensasi itu? Ada financial compensation and non-financial compensation, ya. Nah, yang finansial itu dibagi menjadi dua, ya, atau direct financial payment itu ada base pay atau basic dan variable pay. Jadi base pay itu gaji dasarnya atau gaji pokoknya, yaitu base. Kalau kemudian variabel itu yang tidak tetap, ya. Contoh kalau gaji pokoknya itu, kalau di perusahaan yang pernah saya pegang, gaji pokoknya itu misalnya 2 juta, kemudian ada variabel payment itu ada lemburannya, terus kemudian misalnya uang transportnya. Transport kan dihitung jikalau datang, kemudian uang makannya, uang pulsanya itu kan variasi, jadi tidak tetap. Sehingga direct financial payment itu dibagi menjadi dua, basic dan variabel. Kemudian non financial compensation itu banyak banget, ya. Dulu yang pernah saya terima di perusahaan itu saya mendapatkan tunjangan perumahan, ya. Besarnya variasi tergantung dari jabatan masing-masing, ya. Kemudian pulsa, ya, karena kami butuh komunikasi dengan cepat maka pulsa, ya. Kemudian transport. Nah, transport waktu itu tidak diuangkan, tapi satu mes, ya, kalau di tambang tempat saya itu satu mes diberi satu kendaraan, satu mobil, ya. Perumahan, pulsa, kendaraan, kemudian kesehatan. Nah, tunjangan kesehatan di tempat kami dulu double, satu BPJS karena wajib, kemudian kami memiliki plafon kesehatan sendiri. Ya, jadi kalau waktu itu 1 tahun itu ada plafonnya sekian juta gitu, ya. Kesehatan, kemudian transportasi, rumah, kendaraan. Nah, itu termasuk non financial compensation, ya. Nah, nih, ini secara besarnya bisa dilihat lebih detail, ya. Komponen sistem kompensasi total. Kompensasi itu dibagi sebelah kiri yang warna hijau, itu ada yang sebelah kiri itu ada kompensasi non finansial, saya ingkari. Yang sebelah kanan ada kompensasi finansial. Nah, non finansial itu ternyata banyak. Satu, imbalan karir, rasa aman, ya. Kalau Anda sebagai pegawai tetap dengan pegawai yang tidak tetap itu akan berbeda rasa nyaman bekerjanya, ya. Kalau dulu saya sebagai di perusahaan itu sebagai karyawan OJT, on the job training, setahun, tahun awal, ya. Setelah itu sebagai pegawai tetap tuh rasa aman bekerja di sebuah perusahaan itu berbeda. Kalau sudah pegawai tetap, tentunya tunjangan-tunjangan dan jaminan-jaminan yang lain itu akan membuat hati kita terasa nyaman bekerja. Kemudian imbalan karir yang lainnya pengembangan diri, pelatihan,
fleksibilitas karir. Kalau Anda semakin produktif, maka karir Anda akan lebih cepat. Kemudian peluang kenaikan penghasilan itu akan merupakan imbalan karir yang Anda dapatkan. Kemudian imbalan sosial, tentunya kalau memiliki jabatan yang tinggi di stratifikasi sosial di masyarakat itu juga akan berbeda. Nah, contoh di sini gambarkan simbol status, imbalan sosial dari jabatan itu ada simbol status, pujian, pengakuan, kenyamanan tugas, persahabatan, ya. Ya, secara real di lapangan di masyarakat itu imbalan sosial akan didapatkan. Contoh misalnya tetangga Anda aja ya, ada yang satunya manajer di suatu bank, satunya mohon maaf yang bukan manajer ya, atau bahkan buruh itu di satu sosial, di sosial akan berbeda. Ini merupakan suatu kompensasi juga ya. Kemudian kita masuk yang kompensasi finansial. Itu ada kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Kompensasi tidak langsung ada perlindungan secara penduduk umum seperti jaminan sosial, jaminan pengangguran dari cacat, perlindungan pribadi ada jaminan pensiun, tabungan, pesangon, asuransi, ya. Kemudian bayaran tidak masuk kantor, pelatihan. Pada saat pelatihan Anda tetap digaji. Pada saat cuti kerja yang tidak melebihi dari ketentuan pemerintah, cuti itu tetap digaji. Tidak boleh cuti dari pemerintah itu memotong gaji kalian. Sakit itu tidak boleh juga memotong gaji kalian. Libur karena cuti ya. Terus tanggal merah dan masa istirahat pemulihan kesehatan itu juga tidak boleh memotong gaji. Pak, kalau perempuan cuti melahirkan 2,5 bulan itu gaji nggak digaji. Gaji pokoknya wajib dibayarkan. Kalau gaji variabel itu kan tergantung variabel P itu. Kalau nggak datang uang transport nggak datang nggak dapat, itu kan variabel. Tapi kalau gaji yang tetap, gaji pokok itu wajib dibayarkan. Kemudian kompensasi langsung itu ada gaji pokok, pembayaran berdasarkan keterampilan, terus kemudian pembayaran berdasarkan kinerja, ada bonus kerja. Nah, seperti yang saya gambarkan pertemuan sebelumnya, di tempat kami dulu tahun 2011-an itu di tempat kami ada bonus tahunan. Bonus tahunan itu diukur dari produktivitas job site. Jadi produktivitas tambang saya waktu itu melebihi dari standar, sehingga seluruh karyawan di tempat kami mendapatkan bonus tahunan 10 kali gaji. Nah, itu ada. Kalau sekarang saya kira di tambang tidak sampai, karena sedang pandemik. Saya kontak teman saya itu paling coba bonus 1 kali gaji. Nah, 1 kali gaji itu dihitung dari mana? Dari productivity, dari produktivitas kinerja dari job site tersebut, dari kinerja dari daerah tersebut ya. Nah, ini contoh kompensasi yang langsung ya. Jadi ada dua, secara besar non finansial dan finansial. Ya, dan tujuannya apa sih perusahaan membuat sistem penggajian, sistem imbalan? Satu, secara khusus untuk mengarahkan karyawan. Kalau nggak digaji nggak mau diarahkan, mengatur atau mengawasi perilaku karyawan. Nah, ini tujuan khususnya ya. Kemudian hasil yang diharapkan adalah karyawan tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya bagi organisasi atau perusahaan. Jadi secara realistis, logikanya orang bekerja itu untuk mencari apa? Mencari rezeki, mencari uang. Ya, saya nggak mencari uang, saya mau ibadah. Iya, ibadah itu juga butuh uang. Jadi bekerja, ya, secara logika itu untuk mencari uang. Ya, jadi salah satunya sistem imbalan ini merupakan salah satu pendorong productivity karyawan. Ya, kasih bonus, siapa sih nggak suka dikasih bonus? Siapa yang nggak suka dikasih gaji lebih? Saya yakin, saya rasa manusia normal masih akan suka. Entah nanti digunakan untuk yang katanya kerja untuk keluarga ataupun untuk yang lain, itu masing-masing. Kemudian ketika mempertahankan karyawan existing, ini yang sulit. Ya, saya pernah menjadi HR itu kerjaannya juga salah satunya membajak karyawan tetangga. Dan karyawan kami pun itu dibajak oleh perusahaan-perusahaan yang lain itu sudah biasa.
Ya, tempat saya namanya Riung, itu dibajak oleh namanya Pama, Persada Nusantara, Buma, oleh Selam Bersih, Leighton. Nah, yang orang-orang teman-teman dari Kalimantan, Sumatera mungkin sangat familiar dengan perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, itu saling membajak karyawan itu sangat sudah biasa ya. Kalau Anda bekerja sudah berpengalaman, kalau dulu saya kecil-kecilan itu sekitar 2 tahun, 2 tahun Anda bekerja di perusahaan dengan potensi atau kualitas produktivitas yang tinggi, maka setelah 2 tahun itu akan banyak teman-teman Anda yang menghubungi Anda. Ya, karena kalau sering training, itu kan sering melakukan komunikasi keluar, itu kan mendapatkan teman-teman yang banyak. Nah, itu akan ditawari tempat lain. Sering kami itu tawarin, ayo pindah ke perusahaan saya, nanti gaji Anda saya tambahin 1 juta. Ya. Sekarang itu kami nyari karyawan bisa dari LinkedIn ya, LinkedIn gitu loh. Itu kami sangat mudah mencari karyawan di situ. Nah, melihat profilnya, kita wawancara, ya setelah itu kalau cocok baru kita panggil untuk psikotes dan lain-lain. Ya, itu mempertahankan karyawan existing itu salah satunya dengan gaji yang diberikan itu terstandar, tidak terlalu jauh dari yang lain. Ya, jadi harus mengerti gaji pesaing Anda. Kalau pesaing Anda dalam bidang industri yang sama, itu gajinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi, Anda terlalu jauh lebih rendah, saya yakin karyawan Anda tidak akan bertahan lama di perusahaan Anda. Ya, kemudian yang keempat, memenuhi regulasi dari pemerintah UMR. Ya, ini syarat minimal kalau perusahaan Anda mau diakui di Disnaker Trans, ya itu Anda harus memenuhi regulasi dari pemerintah, ya, memenuhi gaji UMR. Kemudian memenuhi asas keadilan. Karyawan Anda bekerja tentunya harus dibayar sesuai dengan keringat yang dikeluarkan. Ya. Kemudian kenapa harus ada sistem yang baik dalam memberikan imbalan? Jadi kenapa Anda itu harus membuat sistem penggajian yang baik, sistem imbalan yang baik? Ya, karena satu, untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategis perusahaan dan tercipta keadilan internal dan eksternal. Ya, kalau sistem penggajian di perusahaan Anda itu tidak memiliki sistem yang baik, maka strategi pengembangan perusahaan tidak akan tercapai. Karena apa? SDM tidak akan bertahan. SDM tidak akan bertahan, maka perusahaan tidak akan produktif. Kenapa? Karena karyawan tidak eksis di situ. Ya. Keadilan internal dan eksternal, keadilan internal antar karyawan, sesama staf, levelnya sama, masuknya sama, kenapa gajinya berbeda? Bisa nggak? Bisa, karena produktivitinya berbeda. Tapi kalau produktivitinya sama, ya harusnya adil sama. Jangan dibedakan, nanti akan karyawan yang memiliki gaji yang lebih rendah akan dimotivasi, akhirnya resign. Itu sudah seperti itu lazimnya di perusahaan itu. Kalau merasa tidak adil, maka akan resign. Keadilan eksternal dengan karyawan, dengan perusahaan-perusahaan yang setipe, ya, sesama perusahaan tekstil, sesama perusahaan tambang, sesama perusahaan sepatu, itu kalau terlalu jomplang gajinya, yakin karyawan Anda tidak akan eksis dan tidak akan produktif. Ya, kemudian dengan sistem yang baik akan dicapai tujuan perusahaan, antara lain sebagai berikut. Satu, memperoleh SDM yang berkualitas. Kalau Anda memiliki kompensasi memiliki daya saing kompensasinya, ya, yang sistemnya baik, maka akan mendapatkan SDM yang berkualitas. Tapi kalau gaji Anda itu cuma ya sejuta aja ya, kamu gajinya sejuta ya. Kenapa sejuta Pak? Ya udah pokoknya sejuta. Kemudian karyawan baru, kamu saya gaji 1,5 ya. Kenapa? Ya udah pokoknya saya pengen 1,5. Maka nggak ada sistem. Maka SDM yang pertama masuk digaji 1 juta, lihat beberapa bulan pasti akan keluar, akan mundurkan diri. Ya, karena nggak ada sistem yang baik, maka SDM yang berkualitas tidak akan Anda dapatkan. Kemudian yang kedua, mempertahankan keadilan ada, ya existing yang tadi, ya. Sistem yang baik akan mempertahankan karyawan. Kemudian menjamin keadilan antar karyawan.
antar juga perusahaan. Kemudian yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Kalian ingin apa sih terhadap karyawan itu? Inginnya disiplin, kerjanya produktif, tidak kebanyakan alasan. Inginnya itu kan. Nah, karena itu maka Anda harus memberikan kompensasi yang baik, mengendalikan biaya. Dengan sistem yang baik, maka akan mengendalikan cost yang keluar. Kalau tidak punya sistem, lemburan. Si A dapat 3 juta dari misalnya 20 jam. Si B lemburannya 30 jam. Si C 100 jam. Kok bisa si C itu 100 jam? Banyak banget. Yang A 20, B 30, si C 100 jam. Kenapa? Karena dia kecolongan. Si C hanya membuat absen palsu. Nah, sistem yang baik tidak akan memungkinkan karyawan membuat laporan absen palsu. Nah, kalau nggak ada sistem, maka loss cost-nya sangat tinggi. Sehingga kita bisa mengendalikan biaya yang keluar dengan sistem yang baik. Yang berikutnya F, mengikuti aturan hukum. Ya. Tentunya aturan di daerah masing-masing akan berbeda jumlahnya. Kemudian memfasilitasi pengertian antar karyawan perusahaan. Jadi Anda harus memberikan pengertian yang baik. Kenapa gajinya sekian? Kenapa si A sekian, si B sekian, si AD sekian, si B sekian, si C sekian? Kalau sama, tentunya nggak ada dipertanyakan. Tapi kalau berbeda, Anda bisa menjelaskan. Sistemnya berbeda. Si A sudah lama bekerjanya 5 tahun, si B baru 2 tahun, si C baru setengah tahun. Tentunya akan berbeda gaji yang didapatkan. Itu harus dijelaskan dan dimengerti oleh karyawan. Kemudian meningkatkan efisiensi administrasi. Kalau Anda memiliki sistem yang baik, administratif dalam penggajian itu dapat diefisiensikan. Ya, contoh misalnya input lembur karyawan. Itu Anda harus membuat alur dan prosesnya. Dari karyawan, misalnya disetorkan ke admin departemen masing-masing. Admin di input, kemudian dikirimkan ke admin HR. Nah, admin HR nanti akan menghitung jumlah gaji yang diterima. Jumlah lemburan yang diterima, dirupiahkan. Gaji diterima, gaji dihitung dapat berapa, dikirimkan ke bagian finance. Finance, ya, akan memproses, meng-ACC dan dikirimkan ke sistem payroll di bank yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Maka setelah itu dikirimkan ke rekening masing-masing. Nah, sistem itu, efisiensi administrasi seperti itu yang perlu Anda susun, Anda buat, sehingga administrasi dalam penggajian akan alurnya akan tertata dengan rapi. Kalau tidak ada sistem seperti ini, administratif akan kacau dan akan banyak terjadi loss dalam administratif. Loss administratif akan menimbulkan banyak loss cost. Ya, oke. Nah, sistem penilaian dan imbalan. Nah, sistem penilaian SDM, sistem analisa jabatan, sistem penilaian jabatan dengan imbalan itu akan selalu berbanding. Ya, siapa yang memiliki motivasi tinggi, memiliki keterampilan yang tinggi, pengalaman yang baik, hasil kerja yang baik, akan masuk di sebelah kanan, evaluasi kerjanya baik, ya. Kemudian dievaluasi kerjanya baik akan mendapatkan imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, imbalan dari perusahaan, ya, imbalan intrinsik kita akan mendapatkan motivasi karena saya berhasil, saya semangat untuk mengembangkan lagi productivity kerja saya. Ekstrinsik dari perusahaan akan mendapatkan bonus gaji, kemudian Anda akan merasa puas. Nah, ini akan saling berhubungan seperti ini terus. Nah, ini sistem penilaian dan penggajian. Nah, imbalan ekstrinsik dan intrinsik itu apa sih? Ekstrinsik itu merupakan imbalan dari luar pekerjaan. Upah dapat, gajinya dapat tinggi, dapat bonus, kemudian dapat promosi jabatan, dapat tunjangan-tunjangan yang lain, ya. Kemudian imbalan intrinsik itu merupakan imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Anda mendapatkan tanggung jawab lebih. Dulu Anda hanya sebagai wakil kepala bagian finance, ya. Kemudian Anda kinerjanya maksimal, maka mendapatkan imbalan intrinsik. Anda mendapatkan tanggung jawab lebih, sekarang menjadi kepala finance.
dapat tantangan baru sebagai kepala, dapat otonomi baru sebagai kepala finance. Nah, itu imbalan-imbalan yang akan Anda terima. Nah, kemudian imbalan dan perilaku individu. Kepuasan terhadap imbalan ya terhadap gaji merupakan fungsi dari seberapa besar yang diterima dan seberapa besar yang seharusnya diterima. Ya, dari saya mendapatkan gaji 10 juta. Seharusnya berapa sih? Ya memang 10 juta, itu sesuai. Kemudian seharusnya saya mendapatkan imbalan jaminan kesehatan. Saya mendapatkan atau belum? Kalau belum, berarti ini masih ada deviasi, perlu dipertanyakan. Tapi kalau saya mendapatkan itu, berarti sudah sesuai imbalan dan perilaku. Maka perilaku saya di perusahaan akan bekerja secara maksimal. Yang kedua adalah perusahaan puas dipengaruhi oleh perbandingan perolehannya dengan perolehan orang lain. Jadi karyawan itu membandingkan biasanya. Ya, saya mendapatkan kok cuma mendapatkan lembur 5 juta. Kok teman saya mendapatkan 7 juta. Kalau emang lamanya berbeda, ya nggak masalah. Tapi kalau lamanya sama, gajinya berbeda, itu akan tidak puas. Tidak puas akan menimbulkan demotivasi, motivasi turun, maka akan menimbulkan kinerja turun. Kinerja turun, productivity dari pribadi turun, maka productivity dari perusahaan akan turun. Nah, itu akan saling bersinambungan. Kemudian kepuasan dipengaruhi imbalan intrinsik dan ekstrinsik yang sebelumnya kita bahas. Yang keempat, tingkat keinginan individu dan akan jenis imbalan beragam. Jadi individu itu akan membutuhkan imbalan-imbalan yang beragam. Contoh yang sudah sepuh. Kalau yang sudah sepuh itu membutuhkan apa? Membutuhkan imbalan lebih pada jaminan kesehatan dan jaminan keluarga. Ya, tapi kalau yang masih muda seperti Anda ini fresh graduate masuk di perusahaan, imbalan yang lebih diinginkan itu biasanya imbalan dalam bentuk gaji, ya, dalam bentuk gajian langsung. Imbalan seperti jaminan kesehatan, jaminan-jaminan yang asuransi yang lain itu di nomor 2 kan. Tapi kalau yang karyawan udah sepuh, memasuki usia-usia mau pensiun dan lain-lain, sudah tidak produktif lagi, itu jaminan imbalan gaji itu nomor 2. Yang pertama adalah jaminan kesehatan dan jaminan keluarga ya. Di tempat perusahaan kami dulu ada tunjangan keluarga. Ya. Nah, dari keadilan dalam penggajian, seseorang akan mengevaluasi kewajaran fairness, ya, keadaan mereka dengan membandingkan dengan orang lain. Tentunya secara manusiawi itu kita akan membandingkan dengan orang lain. Ya, saya gajinya kok sekian, dia kok sekian. Saya mendapatkan ini, kok dia mendapatkan lebih. Itu akan manusiawi akan membandingkan terus terang. Ya, ini manusiawi banget ya. 3 perbandingan gaji sosial yang relevan dalam pengambilan keputusan tingkat gaji dan struktur tugas, yaitu 1 perbandingan gaji eksternal, ya, tentunya dengan perusahaan yang setipe ya. Kalau dengan beda tipe tidak bisa dibandingkan. Dulu saya bekerja di tambang, tidak bisa dibandingkan dengan saya sekarang ini saya bekerja di dunia pendidikan, itu tidak bisa dibandingkan. Kalau membandingkan itu akan sakit hati ya. Jadi tidak boleh dibandingkan karena beda jenis perusahaannya. Kemudian perbandingan gaji internal dengan karyawan yang lain tentunya dalam sebuah perusahaan, tetapi pekerjaan yang dibandingkan berbeda. Divisi AR, divisi finance dengan divisi produksi itu akan berbeda. Kadang divisi produksi itu akan mendapatkan gaji lebih karena dia memang core bisnisnya di bidang produksi itu. Yang memproduksi itu di situ. Bagian finance, bagian HR, bagian payroll, penggajian itu merupakan divisi supporting. Ya. Kemudian perbedaan gaji internal dengan karyawan yang lain dengan mengerjakan pekerjaan yang sama-sama staff finance, sama-sama staff produksi, itu akan saling bandingkan. Ya, hal yang sangat penting dalam memberikan imbalan, satu, imbalan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya, kenapa pemerintah menentukan UMR? Ya karena mereka sudah ngitung. Misalnya di Solo, gaji pokok di Solo itu 1.900.000. Dengan 1.900.000 itu bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk makan, minum, sandang, dan papan. Nah, itu sudah dihitung karena gaji pokok itu seperti itu. Kemudian individu cenderung membandingkan imbalan yang diterima dengan yang diterima orang lain. Dalam pemberian imbalan, manajer harus mempertimbangkan perbedaan individual, termasuk perbedaan productivity individual. Nah,
7 kriteria untuk efektivitas kebijakan kompensasi. Ya, menurut Patton 7. 1. Cukup memadai. Cukup atau memadai. Memenuhi persyaratan minimal dari pemerintah, ya, serikat pekerja, dari manajerial. Jadi selain pemerintah, ya gaji pokok itu harus diikuti. Ada juga kesepakatan dengan serikat buruh, ya, dan juga kemampuan manajerial untuk membayar. Kalau serikat buruh meminta sangat tinggi, manajerial tidak mampu membayar, itu juga nggak ketemu, nggak bisa dibayarkan juga. Yang kedua, pantas, patut, dan wajar adil. Ya, setiap orang sebaiknya dibayar secara adil sesuai dengan usaha, kemampuan, skill, dan atau keterampilannya. Ya, balancing, seimbang. Gaji, tunjangan, dan imbalan lainnya sebaiknya berupa paket yang layak dan pantas, seimbang ya, antara gaji, tunjangan, dan imbalan itu seimbang ya. Efektivitas cost efektif sebaiknya tidak berlebihan, dipertimbangkan juga sesuai dengan kemampuan organisasi. Kalau emang perusahaan mampunya membayar 5 juta, jangan berlebihan digaji 10 juta, itu akan menimbulkan loss cost yang sangat tinggi. Kemudian secure, keamanan. Sebaiknya dapat membantu karyawan merasa aman dan nyaman bekerja di tempat Anda tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau bekerja di tempat Anda itu mereka menyampaikan, oh udah cukup gajinya untuk memenuhi kebutuhan makan, keluarga, tunjangan, beli rumah, berkeluarga, dan lain-lain. Insentif providing sebaiknya dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dapat lebih efektif dan produktif dengan gaji yang diterima. Kemudian yang itu dapat diterima oleh karyawan, gaji yang banyak itu ya, itu dapat diterima oleh karyawan, itu intinya. Ini di slide ini ada kasus ya, nanti silakan Anda coba analisis, coba Anda beri masukan, beri analisis Anda ya, yang pastinya adalah Tommy yang merupakan lulusan S1 Manajemen dari Universitas ternama. Setelah lulus ia mendapatkan pekerjaan sebagai payroll officer. Jadi perusahaan pertama yaitu Jayawijaya, ya, Jayawijaya sebagai officer payroll, ya, payroll officer. Setelah bekerja 1,5 tahun, ia keluar dan pindah sebagai payroll section head. Jadi naik jabatan di perusahaan Adijaya, payroll section head di Adijaya. Ia bekerja produktif di perusahaan tersebut, kemudian setelah bekerja selama setahun, ia keluar dan pindah di perusahaan Karyawijaya. Ia naik jabatan menjadi kepala HRD. Ya, kepala HRD itu kan membawai rekrutmen dan seleksi, kemudian membawai payroll officer, kemudian membawai hubungan industrial. Ya, jadi dia sebagai section head, dia naik ke kepala HRD di perusahaan Karyawijaya. Dia bekerja cukup lama, selama 2 tahun di Karyawijaya, kemudian ia memutuskan untuk pindah lagi ke perusahaan PAMA, Persada Nusantara, sebagai kepala HRD juga. Ya. Nah, dalam tanda kutip, Tommy itu mengalami atau berlaku sebagai kutu loncat ya, jadi suka loncat-loncat perusahaan. Jadi istilah kami di HR itu dia kutu loncat. Nah, silahkan buat analisa kelebihan dari karyawan yang sering pindah-pindah perusahaan seperti ini, atau kelebihan menjadi kutu loncat seperti ini. Kemudian kedua, kelemahan karyawan yang sering pindah-pindah seperti ini. Yang ketiga, strategi kompensasi untuk kutu loncat seperti ini supaya nggak loncat-loncat terus itu seperti apa. Nah, oke, mungkin itu ya, silahkan dikerjakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.